Oke, happy Sunday semuanya. Oke, kita tahan dulu sampai sini ya. Oke, sebelum mulai kita mau belajar lagu baru dulu nih. Sebenarnya lagunya nggak baru, cuman mungkin buat kalian anak-anak GKI mungkin baru gitu ya. Oke, kita mau belajar lagu Aku Diberkati. Lagunya nggak asing, cuman buat aku sendiri asing karena aku dari GKI ya. Kalau ngomongin Aku Diberkati, aku jadi nyanyinya Aku Diberkati, malah itu ya. Jadi kalian jangan ikutan aku gitu ya. Oke, sebelum mulai seperti biasa, Anius akan bincang-bincang singkat, basa-basi singkat dengan para jemaatnya. Kalau gue ngomong, pokoknya kalau gue nanya sesuatu gitu ya, kalian udah, gue yakin udah gede-gede gitu ya. Jadi gue pengen jawabannya yang berbobot gitu. Jadi jangan kayak jawaban anak kecil ditanya apa, gak tahu atau biasa aja atau gimana ya. Please jawabnya yang berbobot gitu. Oke, paling gue cuma mau update kehidupan kalian aja gitu gimana ya. Mungkin dari Juliana kali ya. Oke, Juliana boleh berdiri Jul. Sekretaris aku nih guys BTW ini ya. Oke, ya Jul, gimana seminggu ini? Kamu boleh ceritain hal yang bikin kamu seneng dan juga hal yang bikin kamu agak capek atau sedih mungkin ya gitu ya. Kalau hal yang bikin aku seneng mungkin bisa aktif lagi di ibadah KR ini, bisa pelayanan lagi. Terus kalau yang bikin aku sedih apa ya? Mungkin kuliah sih. Ya, baik tugas. Yuk, semangatin Juliana yuk. Oke. Siapa lagi ya? Raffi deh, Raffi. Hai Raffi. Minggu lalu ditanya, sekarang gue tanya lu lagi gitu ya. Ayo diri Raffi. Gimana update kehidupan yang bikin seneng dan yang bikin sedih gitu? Yang bikin seneng mungkin dikasih Tuhan, dipercayain Tuhan buat pelayanan lagi. Ya itu sesuatu yang bikin happy gitu ya. Oke, thank you Vi buat sharingnya. Oke, gue juga mau sharing pengalaman gue pribadi. Sebenarnya kalau ditanya minggu ini yang bikin seneng dan yang bikin sedih itu apa? Sebenarnya agak banyak. Cuman kalau ditanya yang bikin seneng, puji Tuhan gue udah bisa aktif juga KKR selama gue 1,5 bulan off ya. Udah seneng, dari kemarin gue bolak-balik keluar kota, Jakarta luar kota gitu ya. Itu lumayan capek gitu dan gak ke-handle banyak hal gitu. Kuliah juga kadang-kadang udah mau gila gitu ya. Tapi yang bikin seneng itu bisa balik lagi dan juga bisa ketemu orang-orang yang gue udah ngefans dari dulu gitu ya. Terus yang bikin sedih mungkin belum ada libur sama sekali sih. Jadi belum ada istirahat buat badan gitu ya, buat tidur siang gitu ya. Kalian yang masih bisa tidur siang berbahagialah. Saya tidur siang aja tuh
1 jam aja tuh udah puji Tuhan gitu ya. Atau enggak tidur malam aja tuh bisa tidur 5 jam aja tuh udah puji Tuhan gitu. Sehari-hari tidur kayak cuma 3 jam, 4 jam gitu ya. Jadi berbahagialah kalian yang bisa tidur siang. Oke, sebelumnya aku mau tanya, di sini siapa yang pengurus di komisi remaja? Angkat tangan. Dan berdiri, angkat tangan dan berdiri. Berdiri aja deh kalau gitu ya. Oke, pengurus boleh berdiri. Yuk Juliana, Devina. Oke, siapa lagi pengurus? Oke, kalau gitu aku mau minta Hana, Keisha, Mitzi, dan Juliana untuk mencar temenin orang yang kalian gak kenal gitu ya. Oke, silakan mencar. Karena kalian harus dipisahkan gitu ya. Devina gak apa di situ aja? Betul. Oke, yuk mencar, yuk mencar. Oke, hai Caroline. Tadi kita baru buat kesepakatan kalau pengurus harus mencar ke orang yang tidak dikenal. Jadi Anda harus mencar gitu ya. Oke, kita akan segera mulai ibadah kita. Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh. Saat teduh selesai. Oke, sebelum kita mulai aku juga pengen ingetin silent HP kalian, jangan mainin HP kalian, jangan ngobrol cekikan sama kiri kanan kalian ya, karena aku pantau kalian dari sini nih. Jadi kalau aku lihat aku liatin gitu ya. Terus yang penting kalian ibadah ke sini harus dengan hati yang penuh sukacita gitu. Oke, mari kita samakan satu suara untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita yang sudah turun menjadi manusia. Seorang raja yang telah lahir, namanya disebut raja yang damai, penasihat ajaib, Bapa kekal yang perkasa. Mari kita sambut sang raja. Semua yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Teman-teman aku ajak untuk bangkit. Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Dipersilakan duduk kembali. Ya teman-teman, aku mau cerita sedikit tentang beberapa hari yang lalu ya. Jadi beberapa hari yang lalu aku tuh lagi kuliah. Kalau kuliah aku biasanya kelasnya malam ya. Dan itu udah sekitar jam 10 malam. Dan biasa aku tuh kalau di kuliah aku duduk di paling belakang banget, pojok banget. Gak ada yang, aku biasa juga gak ajak ngomong orang gitu. Jadi diem aja gitu selama itu. Dan pas aku mau pulang, lagi di lift nih. Aku lagi di lift. Tiba-tiba ketua kelas aku ngajakin aku makan wing hang gitu. Karena
dia ngeliat beberapa hari yang lalu aku makan wing hang sendirian gitu. Kasihan banget ya, makanya sampai ditawarin gitu. Dan ini orangnya BTW cewek gitu ya, ketua kelasku cewek. Dan dia ngajakin aku makan wing hang. Sebenarnya aku agak lumayan males karena pertama aku kurang serak sama ketua kelasnya karena aku kurang cocok sama orang yang terlalu perfeksionis tapi yang kebangetan gitu. Karena aku orangnya lumayan santai gitu ya. Jadi aku merasa aduh kalau ngobrol sama dia harus kaku lagi nanti gitu ya. Tapi somehow aku kayak oh oke, ya udah kita makan bareng gitu. Karena dia juga kayak aku gitu, sama-sama biasa sendirian kalau di kelas gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Walaupun kita nggak pernah ngobrol banget gitu. Kayak cuman paling seadanya doang gitu. Dan ya aku iyain aja dia mau ngajak aku makan. Nah, sampai di sana tuh aku banyak cerita. Padahal tuh nggak begitu kenal, tapi somehow aku ceritanya banyak ke dia karena aku juga tahu sih dia anak Tuhan banget dan anak-anak yang pelayanan banget lah gitu. Nah, gue tuh cerita ke dia kalau gue merasa dalam menjalani hidup ini gue merasa sendirian dan kesepian. Itu dua hal yang berbeda ya, kayak perasaan gitu ya. Gue merasa sendirian dan kesepian gitu. Nah, biasanya kalau gue cerita ke orang, kalau gue ngomong, guys, gue lagi merasa kesepian deh, gini-gini. Respon mereka pasti, kalau gue cerita ke orang lain, oh iya sama nih gue kesepian. Atau, coba nih lu cari pacar gitu, nanti gue kenalin gitu. Biasa responnya gitu, atau yang lain-lain. Tapi respon orang ini tuh bilang, apakah lu benar-benar sendirian gitu? Terus, emangnya lu gak nyadar dengan begitu lu nyakitin hati Tuhan. Dan gue langsung bener-bener boom, tertampar banget. Mungkin kita udah sering banget ya denger, apakah kalian gak nyakiti hati Tuhan gitu. Tapi gimana ya, kalau gue emang merasakan kayak, oh iya, gue bener-bener kesepian banget gitu ya. Walaupun pada akhirnya menyakiti hati Tuhan, tapi bener-bener ini suatu perasaan yang tidak bisa diungkapkan gitu. Sendirian dan kesepian. Tapi somehow gue mikir ulang, gue bukan gak coba memikirkan dengan kata-kata gitu ya. Gak coba dengan perasaan, tapi dengan logika dan juga iman. Sebenarnya kalau gue ngomong gue kesepian dan sendiri gitu ya, gue emang pasti melukai hati Tuhan gitu. Dan dengan gue ngomong gue sendirian, gue tuh membuang Tuhan, menolak Tuhan, dan menyingkirkan Tuhan dalam hidup gue gitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang pernah serupa mengalami kesepian dan kesendirian itu sendiri. Tapi teman-teman harus ingat, saat teman-teman merasa gak ditemanin dan yang lain-lain, itu kalian membuang Tuhan dalam hidup kalian gitu. Dan gue tuh merasa jadinya, oh ya berarti selama ini Anios bisa survive karena diri dia sendiri gitu ya. Gue gak mikir lagi kayak bukan karena Tuhan gitu, tapi karena gue emang orangnya kuat-kuat aja gitu. Tapi aku nggak mikirin apakah Tuhan membantu aku dalam waktu-waktu itu. Padahal bisa aja dengan aku ngomong kayak gitu, Tuhan ambil nyawa aku gitu ya. Ya udah, Anios, kamu nggak merasa sendirian kan? Kamu nggak merasa Tuhan ada kan? Ya udah, aku ambil nyawa kamu gitu. Padahal Tuhan bisa aja begitu. Tapi satu bukti nyata yang Tuhan mau ungkapin sekarang, I'm here. Gue ada di depan kalian, aku ada di depan kalian, bisa berdiri membawakan ibadah ini. Itu suatu bukti nyata bahwa Tuhan ada dan juga menyertai kita semua. Nah, pokoknya bersyukur banget punya Tuhan. Walaupun mungkin di kehidupan kita merasa aku gak ada temen, gak ada yang deketin aku. Atau ada teman pun nggak berasa punya teman gitu. Tapi kalian harus ingat kalau Tuhan itu selalu beserta kalian dan juga hadir untuk kalian. Walaupun kalian nggak bisa merasakan kehadiran Tuhan secara langsung. Tapi kalau kalian benar-benar mau merasakan hadirat Tuhan, kalian minta maaf ke Tuhan. Tuhan, aku sorry banget, aku nggak bisa selama ini merasa aku membuang Tuhan. Sorry banget aku selama ini merasa aku sendirian. Walaupun aku gak punya teman, tapi sorry banget aku melupakan Tuhan. Sorry banget Tuhan kalau aku sering banget
berlaku seperti itu. Teman-teman, mungkin teman-teman emang gak punya teman banyak, tapi ingat, Tuhan selalu ada untuk teman-teman. Dan teman-teman harus sadar semuanya bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu segalanya. Jesus, you're my all in all. Teman-teman, boleh tutup mata teman-teman. Teman-teman, sembari teman-teman mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kalau teman-teman tahu, orang dulu tuh lebih sering mengaku dosa dengan berlutut. Tapi hari ini aku cukup minta kalian buat taruh tangan kanan kalian di dada kalian sambil tundukin kepala kalian. Kita mau sama-sama merenung dan berdoa minta ampun ke Tuhan. Mungkin di sini ada teman-teman yang tadi seperti aku merasa sendirian, merasa nggak ada yang temenin, merasa hidup ini gini-gini aja. Tapi teman-teman harus ingat bahwa Tuhan ada di hadirat teman-teman, ada di hidup teman-teman. Atau mungkin di sini teman-teman merasa ada yang hidup ini tidak adil, merasa kalau ada Tuhan memberikan kesenjangan sosial gitu ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang keluarganya lengkap, punya papa mama, punya keluarga yang harmonis. Mungkin teman-teman merasa itu nggak adil. Tapi teman-teman harus ingat bahwa Tuhan menyediakan itu semua karena Tuhan tahu kapasitas diri teman-teman dan ada sesuatu yang Tuhan pengen tunjukkan ke teman-teman. Atau di sini ada yang merasa nggak akur dengan kedua orang tuanya, bertengkar setiap hari, cuek-cuekan, gak ngomong sama sekali. Tapi dengan begitu kalian juga menyakiti hati Tuhan karena
Tuhan sendiri yang sudah menitipkan kedua orang tua kalian untuk kalian yang harus kalian hormati. Mungkin emang orang tua kalian ini tidak begitu baik secara perilaku sehingga kalian mungkin merasa tersakiti. Tapi pernah gak sih kita bukan cuma membenci mereka atau kesal dengan keadaan, pernah gak sih kita dengan sungguh-sungguh minta ke Tuhan, minta Tuhan, aku minta maaf banget, tapi aku merasa aku sedih banget kalau mama papaku seperti ini. Pernah gak kalian minta maaf ke Tuhan? Pernah gak kalian minta ke Tuhan, Tuhan boleh bantu papa mamaku untuk merubah sikap? Pernah gak kalian berdoa dan datang ke hadapan Tuhan dengan serius? Atau mungkin itu alasan Tuhan belum menjawab doa kalian karena kalian belum pernah serius datang ke hadapan Tuhan. Atau mungkin kalian di sini ada yang merasa tidak suci di hadapan Tuhan, berbohong, berkata kasar, nonton video yang mungkin nggak benar gitu ya, berfantasi dengan orang yang seharusnya tidak perlu kita lakukan gitu. Tapi teman-teman, coba mari kita sama-sama pikirkan, setiap perilaku yang kita sudah lakukan itu sebenarnya sangat melukai hati Tuhan. Kita selalu bicarakan dari tadi, bagaimana kita melukai hati Tuhan dengan perilaku kita. Tapi mungkin selain dosa-dosa kita yang kita lagi pikirin sekarang, coba teman-teman pikirin gimana Tuhan juga masih menjaga kalian, memelihara kalian, memberkati kalian. Mungkin kalau di zaman dahulu orang-orang berbuat dosa itu dimusnahkan dengan air bah. Tapi kenapa Tuhan hadir di dalam dunia ini walaupun kalian melakukan dosa? Teman-teman coba pikirin bagaimana Tuhan walaupun kalian sudah berdosa, Tuhan terus bekerja di dalam hidup kalian dan juga terus merawat kalian. Teman-teman, mari kita sama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mungkin aku gak tahu apa yang lagi kalian alami, aku gak tahu apa yang kalian sedang gumuli, dosa apa yang kalian coba hilangkan. Karena mungkin setiap dosa yang kita lakukan tidak terlihat manusia, tapi ingat ketika teman-teman lakukannya, dalam pikiran, dalam perkataan, dalam segala hal, Tuhan itu tahu. Teman-teman, mari kita sama-sama pikirkan bagaimana Tuhan Yesus tetap memancarkan kasih-Nya di tengah kedosaan kita. Sungguh indah. Dosa, tapi apakah aku bisa melarikan diri dari Engkau? Walaupun aku berdosa, aku tahu Engkau tetap sahabat terbaikku. Dan Kau dekat. Bahkan saat nanti aku bertobat, saat aku sudah menerima Tuhan, apakah aku bisa membalas kebaikan Tuhan? Dan berharga, sungguh besar. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh lahir di dunia ini menjadi sama dengan kami, orang-orang berdosa, tapi Engkau tetap suci. Terlalu dalam untuk mungkin kami nggak tahu rencana Tuhan di dalam hidup kita apa Tuhan. Tapi satu hal yang ku tahu,
Rencanamu sangat indah. Tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari teman-teman kita bersama-sama nyanyikan sungguh indah. Kita ingat kebaikan Tuhan. Bahkan seluruh kebaikanku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, ini kami Tuhan yang datang dengan segala dosa yang kami bawa. Kami mohon ampun Tuhan kalau kami sering sekali menyakiti hati Engkau. Seringkali kami membuang Engkau, menolak Engkau, menyingkirkan Engkau dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih sering labil dalam menjalani hidup. Tapi Tuhan, kiranya Engkau boleh terus membimbing kami Tuhan, mengarahkan kami, dan juga hadir di setiap kehidupan kami, agar kami boleh menjadi seorang remaja, seorang murid Kristus yang terus bertanggung jawab dan juga setia hanya padamu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau juga telah lahir dan juga mau mati di kayu salib untuk kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, teman-teman, aku ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membacakan ayat berita anugerah kita yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Ayatnya bisa dimunculkan. Oke, aku akan bacakan untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Yuk teman-teman, kita harus terus memberikan kasih-kasih Tuhan karena Tuhan sudah lahir ke dalam dunia ini. Terus bagikan kasih Kristus karena Tuhan yang akan terus membimbing kita.
dipersilakan duduk kembali. Ya, teman-teman, seperti yang tadi aku udah mention di awal-awal ya, aku sempat off dari ibadah kita, ibadah remaja Pernias. Itu kurang lebih 1,5 bulan, karena aku ada kerjaan yang bikin aku harus bolak-balik Jakarta Bogor. Sebenarnya kalau ngomongin deket, Jakarta Bogor deket, tapi karena aku naik kereta, itu kalian harus rasakan gimana itu capeknya gitu ya. Kalau aku pernah sama Devina Marceli, hai Dev. Kita pernah dari Jakarta Kota mau ikut camp remaja, tapi kita nyusul ya Dev ya. Kita pergi pas jam pulang kerja, itu bener-bener udah kayak zombie, udah penuh banget itu kereta ya. Dan itu itu 20 stasiun lebih gitu ya. Dan aku ingat banget Devina sambil megang bawa-bawaannya ya, bawa-bawaan baju, laptop dan lain-lain. Dia tidur di kereta sambil begini. Ya, itu aku inget pengalaman pribadi. Jadi kalian harus tahu, aku cuma kasih tahu kayak kalian bolak-balik Jakarta Bogor setiap hari itu capek banget gitu ya. Tapi bukan itu yang aku pengen sharing. Aku selama 1,5 bulan gak ikut ibadah remaja. Kalau kalian aware, aku berasa, wah, gue kangen banget sama teman-teman gue kangen banget sama gereja gue gitu. Tapi gue mikir lagi, sebenarnya yang gue kangen itu gerejanya atau firmannya gitu ya. Karena gue merasa, wah 1,5 bulan berarti hati gue kosong, hati gue nggak diisi apa-apa gitu. Bahkan di sana pun gue nggak sempet saat teduh dan lain-lain karena emang full schedule seharian gitu ya. Nah, aku jadi mikir, gimana teman-teman yang sehari kehidupannya jarang ke gereja, bolos-bolos gereja terus, atau mungkin nggak pernah doa, nggak pernah saat teduh. Aku jadi mikir, wah, gimana orang ini bisa dekat sama Tuhan? Gimana orang ini bisa cari tahu apa yang Tuhan pengen di hidup mereka? Gimana orang ini bisa terus bisa terisi gitu hatinya? Aku jadi mikir, mereka yang nggak pernah ke gereja gimana gitu hidupnya. Tapi aku bersyukur banget, aku jadi tersadar, wah, berarti gue emang perlu banget firman-firman ini gitu. Karena gue merasa haus akan itu. Maka dari itu teman-teman, sebelum kita masuk ke firman, kita harus terus ingat untuk cari dahulu kerajaan Allah.
Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Betapa kami bersyukur dan bersuka cita kepada Engkau ya Tuhan. Karena di hari ini Engkau berikan kami hari perhentian. Hari di mana kami boleh mengkhususkan diri kami berbakti kepada Engkau. Kami bersyukur kami boleh mendengar panggilan Tuhan. Menyiapkan diri kami, melangkahkan kaki kami untuk kami datang ke gedung gereja. Atau kami yang beribadah dari tempat kami masing-masing secara daring. Dan kami sungguh mengarahkan hati kami ketika sebentar lagi kami akan menerima sapaan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang tolong dan mampukan kami dalam setiap kelemahan dan keterbatasan kami untuk kami mengerti apa yang menjadi pesan firman Tuhan dan kami juga menghidupi dalam keseharian kami. Sehingga keberadaan kami sebagai anak-anak-Mu yang sungguh Engkau kasihi, boleh terus mewartakan kasih-Mu kepada sekitar kami. Ini kami ya Bapa, anak-anak-Mu siap dibentuk oleh firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 9, ayat 9 sampai dengan 13. Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13 demikian dituliskan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup keseharian kita. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kayaknya ada 3.000-an gitu ya, tapi suaranya kayaknya baru 30. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Oke, terima kasih. Salam jumpa dan tentunya juga salam kenal buat teman-teman semua gitu ya. Rasanya baru kali ini saya hadir bersama-sama beribadah dalam kebaktian Komisi Remaja GKI Pernias gitu ya. Disebutnya Pernias ya, singkatannya Perniagaan 1. Oke, jadi Pernias gitu ya. Dan ada pepatah bilang gak kenal maka gak sayang. Ya, saya mau perkenalkan diri dulu nih. Nama saya Kak Kristina si Mare-Mare. Saya ini pejabat peranakan Jawa Batak. Papa saya Batak makanya ada marga si Mare-Marenya. Lalu mama saya Jawa. Makanya wajahnya kayaknya gak ada Batak-Bataknya. Mau lihat sebentar? Boleh gak sih buka masker sebentar gak ngomong gitu ya. Nah gitu ya. Lebih Jawa gak ada Batak-Bataknya. Ngomongnya apalagi medok banget. Walaupun udah lama di Jakarta tapi masih medok. Karena apa? Karena lahir besar di Jawa yang kalau ngomong gini, esok-esok siapa sing wis sarapan? Nyong kencot ke gitu ya. Ada yang tahu nggak dari mana? Jawanya dari mana tahu nggak? Nggak tahu. Yang kalau ngomong ngapak-ngapak tuh dari mana? Nggak ada yang tahu juga ya. Nggak ada yang tahu. Kak Kristina tuh dari Gombong. Wah baru denger.
Di mana itu Gombong? Ya kayaknya sih ada kalau cari di Google Maps gitu ya. Gombong itu Kebumen, Jawa Tengah. Gitu ya. Lahir besar di sana gitu. Walaupun udah lama di Jawa ya bisa sih ngomong gue elu gitu ya. Tapi ya masih tetap ngapak-ngapak gitu ya. Medok banget masih. Dan Kak Kristina kemudian berproses dalam kependetaan lalu ditempatkan di GKI Gunung Sahari. Jadi pendeta GKI dengan basis pelayanannya di GKI Gunung Sahari. Dan senang banget hari ini bisa dapat kesempatan untuk bersama-sama beribadah dengan kalian. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, hari ini kita sama-sama akan merenungkan satu tema ya. Yesus datang untuk orang berdosa. Teman-teman pernah, dari manakah saya harus mengarahkan ini? Udah on kok ya. Ya, teman-teman pernah dengar atau baca atau tahu gitu ya sebelumnya kalimat ini. Senang melihat orang susah, tapi susah kalau ngelihat orang senang. Pernah nggak? Pernah gitu ya. Jadi nggak baru kali ini nih dengar. Senang ngelihat orang susah, tapi susah ngelihat orang senang. Misalnya teman kita itu berprestasi kok kita jadi susah. Aduh dia gila ya prestasinya keren banget, aku mah apa gitu misalnya ya. Terus kemudian kalau misalnya ngelihat teman gagal. Ada teman yang gagal kita jadi ngerasa ya pantes lah dia gagal. Nah gitu ya, malah jadi ngomong-ngomongin yang juga gak enak. Atau misalnya teman kita itu dihukum. Ya, nah rasain lo dihukum gitu ya. Terus ya udah bagus banget deh kamu dihukum gitu. Atau misalnya ketika kita tahu teman kita itu diampuni. Kita susah, ya kok diampuni ya? Wah kok dimaafin sih? Wah nanti dia jadi gak belajar dan sebagainya. Atau mungkin ada banyak hal lain. Yang kadang-kadang ketika kita mengalami situasi itu, kita jadi merasa ini. Senang. Kita ngelihat orang lain susah. Misalnya nih kalau ada teman jatuh gitu ya. Lagi jalan nih tiba-tiba tuh jatuh. Misalnya tadi liturgosnya gitu ya. Siapa namanya? Nius gitu ya. Wah tadi di sini udah sangat mengantar kita masuk dalam ibadah. Tiba-tiba waktu mau gantian sama Kak Kristina jatuh. Kalian responnya apa? Apa? Ketawa? Gitu ya. Sebagian besar mungkin akan ketawa. Terus mungkin ada juga yang gitu ya, terus bantuin supaya nggak jatuh. Ya, seringkali tanpa kita sadari, nih senang ketika ngelihat orang susah, tapi susah ngelihat orang senang. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar dari Tuhan Yesus, gimana Ia bisa menunjukkan kasih-Nya dengan luar biasa. Bahkan kepada, ya kalau tema kita tadi itu kepada orang yang berdosa sekalipun. Ini emang gak bisa atau gimana ya? Tadi pada sebelum mulai udah bisa. Boleh dibantu tim multimedia, next. Oke. Dalam bacaan kita dikatakan bahwa Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Yesus ngelihat ada seorang yang lagi duduk di rumah cukai dan berkata, ikutlah aku. Siapa Matius ini? Matius ya jelas dia pemungut cukai, orang dia ada di rumah cukai. Teman-teman, zaman kerajaan Romawi, orang kaya itu ikut lelang. Ikut lelang untuk apa? Untuk jadi pemungut cukai. Ya kalau sekarang tuh banyak orang ikut nyalek, ya jadi calon legislatif gitu ya. Atau calonin diri untuk jadi pemimpin tertentu gitu. Nah pada kerajaan Romawi, pada zaman kerajaan Romawi, orang kaya itu juga ikut lelang supaya bisa jadi pemungut cukai. Nah kalau lagi nyalek gitu ya, lagi calonin diri untuk bisa jadi pemungut cukai, mereka itu keluarin modal, mereka keluarin biaya. Ada modal yang dikeluarkan untuk kemudian bisa menang. Bisa menang dan kemudian bisa kerja jadi pemungut cukai. Ya. Dan ketika udah keluarin banyak modal, keluarin banyak uang untuk bisa menangin lelang, ya pasti akan kembali juga pengen ya modalnya itu kembali.
Apa yang udah dikeluarin pengen juga balik. Dan kalau bisa itu baliknya lebih banyak. Terus gimana caranya? Ya dengan cara narik cukainya, narik pajaknya itu lebih tinggi dari ketentuan yang udah ditetapkan. Misalnya udah ditetapin nih si ini A 10, si B 20, itu akan ditarik berkali-kali lipat. Supaya modal yang udah dikeluarin itu bisa balik lagi. Nah, dalam perjanjian baru, mereka itu akhirnya dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Sebagai penindas orang miskin. Kenapa? Karena kerjanya sama pemerintahan Romawi. Pemerintahan Romawi itu siapa? Itu menjajah. Ya, mereka jajah bangsa Israel. Dan kemudian udah nariknya bisa berkali-kali lipat. Mereka nindas, mengkhianati bangsa, nindas orang miskin. Dan Matius ini orang yang demikian. Dia itu pemungut cukai. Bahkan dikatakan pemungut cukai kelas tinggi. Kenapa? Karena rumahnya itu bisa menampung orang banyak. Berarti rumahnya gede. Untuk bangun rumah yang gede butuh biaya yang besar. Jadi Matius ini pemungut cukai kelas tinggi yang kaya. Dan buat masyarakat Yahudi, Matius itu adalah pendosa besar. Karena tadi nindas, pengkhianat bangsa. Tapi kenapa? Yesus mengajak, ikutlah aku. Ya, orang yang dibenci, orang yang disisihin, orang yang gak disukai, orang yang berlaku jahat. Tapi kemudian Yesus ajak, ikutlah aku. Bahkan kalau kita lihat lagi dalam teks kita, Yesus itu kemudian undang untuk mengikutnya. Dan Yesus ada bersama-sama dengan dia di rumahnya. Bagaimana mungkin seorang pemungut cukai kelas kakap gitu ya, bisa bertobat secara tiba-tiba setelah mendengar undangan Yesus. Teman-teman juga mungkin ingat selama karya pelayanan Yesus, orang-orang Farisi itu sering banget cela Tuhan Yesus. Kenapa Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa? Apalagi ia kali ini juga panggil Matius, si pemungut cukai untuk jadi muridnya. Ya. Dan ketika Yesus mengundang Matius, bisa nggak ya? Gak bisa juga ya, minta tolong di next, ke arahnya sana ya? Nah, oke, ya terima kasih Pak. Ya. Ketika Matius diundang oleh Tuhan Yesus, ya Matius pasti juga nggak pernah ngeduga. Dirinya yang selama ini disisihkan, dirinya selama ini dikucilkan, dibenci oleh masyarakat, kemudian kok diterima, diajak sama Yesus, diterima dan dikasihi oleh Yesus. Nah, hari ini kita belajar bahwa Yesus datang ya untuk orang yang gak mau lagi ya. Next. Boleh ya. Yesus datang untuk orang yang berdosa. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kak Kristina senang gitu ya, lagu-lagunya tadi tuh udah nuansa Natal banget gitu. Ngingetin kita, ngantar kita untuk kita merayakan kembali hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan itu mengingatkan kita bahwa Ia, Allah yang maha tinggi, mau hadir ke dunia ini jadi sama dengan manusia, jadi rendah, jadi hina untuk menebus dosa kita. Untuk orang berdosa yang dikasihinya. Siapa? Saya dan juga teman-teman semua. Ya. Ayat 13 dikatakan bahwa, boleh next. Nah, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus menegaskan akan hakikat kedatangannya ke dunia ini. Ya, bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Teman-teman, berita ini adalah berita yang sungguh luar biasa. Yang harus kita terima dengan syukur dan sukacita. Bahwa kita orang yang berdosa diperhatikan sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus. Dia mau datang untuk kita. Dia mau hadir untuk kita dan memanggil kita. Seperti dia memanggil pemungut cukai Matius. Ya. Dan gak berhenti di situ. Tetapi kita juga mau sebarkan buat orang-orang di sekitar kita. Teman-teman mungkin bisa ingat.
dalam kebersamaan dengan orang-orang di sekitar teman-teman, di keluarga, ya, dalam pertemanan, dalam lingkup pekerjaan. Banyak juga orang yang putus asa. Banyak orang yang saat ini tuh lagi putus harapan. Banyak juga orang yang saat ini lagi merasa sendiri. Kayak tadi ya, News cerita, lagi kesepian. Padahal dari tampangnya nggak kelihatan tuh kesepian. Happy banget, enjoy banget. Tadi waktu datang juga welcome banget. Oh iya ini siapa? Nanti akan berfirman ya dan sebagainya. Tapi ternyata ia juga pernah mengalami kesepian, kesendirian. Bisa jadi orang-orang di sekitar kita yang dekat sama kita itu juga sedang mengalami itu. Merasa sendiri atau mungkin ngerasa nggak berguna. Kok kayaknya aku nggak ada baik-baiknya ya? Kok kayaknya aku nggak bisa apa-apa. Mungkin juga ada yang dikucilkan. Mungkin ada juga yang dibenci. Nah kita punya panggilan untuk menerima orang lain dan merangkul dalam kasih tanpa menghakimi. Ya. Ketika kita sudah diterima oleh Tuhan, bahkan ia sendiri loh yang menghampiri kita. Maka kita juga mau terima orang lain. Merangkul dalam kasih tanpa menghakimi. Tadi bagus banget ya. Iya yang pengurus ayo pada berdiri. Lalu yang pengurus diminta untuk membaur. Supaya bisa makin kenal dengan yang diurusin gitu ya. Yang dibimbing, yang dibina. Gitu. Untuk bisa merangkul umatnya. Untuk bisa merangkul jemaatnya. Nah kita ayo juga merangkul orang-orang di sekitar kita. Tanpa menghakimi. Ya. Matius 7 bilang, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang dipakai untuk mengukurmu akan diukurkan kepadamu. Kita menghakimi orang lain dengan penghakiman tertentu, nah ukuran itu yang akan juga dipakai untuk menghakimi kita. Maka jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kak Kristina mau ajak teman-teman untuk melihat satu video. Ya, kita belajar untuk nggak mudah menghakimi, bahkan jangan menghakimi orang. Yuk kita lihat. Oke, terima kasih tim multimedia yang sudah tayangin. Teman-teman ada yang mau berkomen dari tadi saksiin video? Ada? Boleh angkat tangan atau Kak Kristina datengin aja gitu ya. Tadi sih emang udah ada ya conclusionnya, ada pelajarannya. Ada yang mau komen apa yang kamu dapatkan lagi gitu? Ya menurut saya sih itu mungkin dari sudut pandang orang yang melihatnya ya rada aneh gitu, udah umur 24 masih tingkahnya kayak kelakuannya kayak anak kecil ya, tapi kan pada aslinya first impressionnya sama kalau misalnya kayak kita udah kenal bertahun-tahun kan emang beda. Kalau misalnya kita emang udah kenal bertahun-tahun kan jadi tahu dia sebenarnya aslinya buta, baru bisa melihat. Thank you ya. Ada lagi? Yang mau share? Boleh deh.
Bener sih, emang kalau misalnya baru ketemu sama orang dan baru kenal itu jangan langsung judge dari depannya gitu. Karena kan kita juga nggak tahu apa sih yang dia alami selama ini dia alami di hidupnya gitu. Ya, thank you ya teman-teman gitu ya. Ketika tadi si pasangan muda itu bilang, kenapa kamu nggak bawa ke dokter? Itu kan udah sebuah penghakiman ya. Gile umur 24 tahun itu ngelihat awan gitu ya, pohon itu kemudian ninggal. Itu kan sebuah hal yang hello kemana aja selama ini gitu ya. Terus habis itu dia bilang udah bawa ke dokter gitu. Sebuah penghakiman diberikan dan ketika penghakiman itu diberikan itu bisa jadi bahaya karena apa? Bisa merusak relasi. Kalau kita nggak benar-benar memulai dengan sebuah empati gitu ya. Kalau misalnya si orang muda itu tadi berempati, tanyanya apa? Apa yang harus dilakukan gitu? Kalau misalnya kalian tuh ada di situasi itu, apa yang kalian lakukan? Mungkin kalian juga banyak kan aneh ya, sama ya. Tapi kalau kita belajar untuk nggak cepat menghakimi, berarti yang harus kita lakukan tuh apa ya? Ada ide nggak? Gini bentar ya. Belajar merangkul orang-orang di sekitar. Gak mudah untuk menghakimi, walaupun kelihatannya tuh tadi aneh. Mungkin ditanyain kali ya kayak ke bapaknya gitu kayak kenapa gitu. Jadi dia bisa tahu dulu kayak kenapa sih orang ini bertingkah seperti itu. Jadi nanti baru bisa ambil buat action selanjutnya. Tapi harus tahu dulu kenapa. Thank you ya. Ada lagi yang punya ide mungkin sisi sini ya nggak tersentuh nih dari tadi. Ada yang punya ide? Kita harusnya kalau mau nggak cepat-cepat menghakimi, ngelihat situasi itu tuh ngapain? Kamu kedinginan ya? Oh iya memang AC-nya nyentor banget. Susah ya? Untuk nggak jadi orang yang cepat menghakimi itu susah. Mungkin liatin aja. Lihat aja. Oke, jadi liatin dulu, amatin dulu gitu ya. Dalam perjumpaan dengan orang, amatin dulu, liatin dulu, nggak cepet-cepet untuk ngomong. Ya, kalaupun pengen tahu tanya, kenapa gitu ya. Gali data, gali informasi. Suatu kali tiba-tiba ada temanmu datang, gubrak, buk, taruh tasnya sambil kayak banting. Kalau kita mau nggak menghakimi, kita tanya, kenapa? Apa yang lagi terjadi sama kamu? Ya kalau misalnya menghakimi, ngapa sih ini orang pagi-pagi udah kayak marah-marah gitu ya. Nah, kita nggak ngerti tuh cerita di balik itu ternyata dia habis ngalamin apa aja misalnya. Ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu datang untuk orang yang berdosa, kita makin disadarin ya bahwa sebenarnya setiap kita itu berdosa. Saya dan saudara itu berdosa, tapi Yesus mau hadir buat kita. Untuk menebus dosa kita, untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Nah, ketika kita menerima itu, yuk kita lanjutkan. Dengan merangkul juga orang-orang di sekitar kita. Tanpa cepat-cepat menghakimi, tanpa menghakimi mereka. Kalau ada sesuatu yang aneh, kayak tadi tuh di video tadi, kita nggak langsung ngejudge, kita nggak langsung menghakimi, tapi tanya dulu. Gali dulu, bahkan mungkin juga diem jadi bagian yang perlu untuk mengamati ya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Karena setiap kita, semua manusia dikasihi dan berharga di mata Tuhan. Saya, teman-teman, bahkan orang di luar sana itu semua dikasihi, semua berharga di mata Tuhan. Semua manusia dikasihi dan berharga di mata Tuhan. Kalau setiap orang menyadari bahwa dirinya itu berharga dan orang lain pun berharga, serta tahu gitu ya, bahwa dirinya itu telah Tuhan kasihi dengan sedemikian rupa. Juga orang lain Tuhan kasihi dengan sedemikian rupa, maka kita bisa lebih menghargai orang lain. Kita lebih bisa untuk merangkul orang lain. Untuk bisa hadir mewartakan kasih buat yang lain. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, next anugerah keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Ketika Dia datang ke dunia menebus dosa kita, menyelamatkan kita,
itu bukan saja mengampuni kita, bukan saja memulihkan kita, bukan saja untuk kemudian menebus dosa kita, tapi mau menggerakkan kita untuk juga mengasihi, bahkan yang tak layak atau enggak pantas untuk dikasihi. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah kita terima, itu yang mampu membuat kita mengasihi orang yang rasanya bahkan juga mungkin enggak layak dan enggak pantas. Seperti Matius si pemungut cukai, enggak pantas untuk diajakin oleh Tuhan Yesus. Enggak pantas untuk makan bareng sama Tuhan Yesus. Tapi Yesus hadir buat si pemungut cukai. Coba teman-teman renungin. Siapa orang yang selama ini sering ngeselin? Siapa, mungkin bukan cuma teman tapi keluarga. Orang di sekitar yang rasanya, wah udah gak pantas diampuni, udah gak pantas dikasihi, udah gak pantas dimaafin. Kita mau balik. Justru orang itu adalah orang yang sangat pantas untuk menerima kasih kita. Sangat pantas untuk kita kasihi. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Bahwa ia datang untuk orang yang berdosa. Kita juga mau jadi agen-agen yang mewartakan kasih itu buat sesama kita. Selamat merangkul sesama, selamat jadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Thank you untuk firman Tuhannya. Kita boleh kasih aplaus untuk Kak Kristina. Saya ajak kita untuk sama-sama berdiri. Kita akan sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli kita. Mari bersama dengan gereja segala abad pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kain langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, layak dari darah Maria, yang menderita secara di bawah permintaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit perang antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tes. Selamat hari Minggu teman-teman. Hari ini kita bakal melakukan sesi doa syafaat. Sebelumnya ada beberapa pokok doa yang mau diangkat. Buat yang pertama, kita bakal berdoa untuk bangsa dan negara. Yang kedua, kita berdoa untuk COVID-19. Ketiga, gempa bumi yang terjadi di beberapa daerah. Selanjutnya berdoa untuk acara Natal KR dan retret camp remaja. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang sedang berjalan dan berlangsung pada hari ini. Dan bersyukur juga kita telah mendengarkan firman yang sudah disampaikan Ci Kristina. Biar kiranya Tuhan yang boleh pakai kehidupan dan setiap pelayanannya. Tuhan, sebentar kami akan mengangkat beberapa pokok doa. Aku mau mengajak teman-teman yang berulang tahun di bulan Januari hingga April berdoa untuk bangsa dan negara. Biarlah setiap pemimpin yang bertugas boleh menjalankan setiap tugasnya dengan baik dan jujur. Kemudian yang berulang tahun di bulan Mei sampai Agustus berdoa untuk COVID-19 yang masih terjadi. Biar kiranya setiap masyarakat bisa tetap mematuhi protokol dan syarat kesehatan yang berlaku. Selanjutnya untuk yang berulang tahun di bulan September hingga Desember,
berdoa untuk bencana gempa yang sering terjadi di beberapa daerah ini, biar Tuhan yang boleh kasih kekuatan serta penghiburan bagi setiap para korban. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya, aku mau mengajak yang wanita berdoa untuk acara Natal KR yang akan berlangsung minggu depan, biar kiranya acara yang sudah dipersiapkan bisa berjalan lancar dan setiap panitia yang sudah terpilih bisa menjalankan setiap pelayanannya dengan baik. Mari kita angkat pokok doa ini. Dan bagi yang pria berdoa untuk retreat camp KTB yang akan berlangsung pada tanggal 26 sampai 28 Agustus, biar kiranya retreat bisa berjalan lancar dan Tuhan boleh pakai setiap para pelayanan yang sudah terpilih bisa menjalankan setiap tugasnya dengan baik. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk orang yang sedang sakit atau sedang mengalami pergumulan, biar kiranya Engkau boleh sembuhkan lewat obat-obatan dan Engkau juga boleh menjadi penghibur bagi setiap mereka. Tuhan, inilah setiap pokok doa yang kami sampaikan, yang jauh dari kata sempurna, biar Engkau boleh sempurnakan. Dalam nama-Mu kami ucap syukur, haleluya, amin. Tes, oke. Teman-teman, kita sekarang akan memberikan persembahan kita. Mungkin ada yang belum dapat amplop, boleh angkat tangan biar dibantu sama Cici Grace. Ya, tahan ya tangannya ya. Sudah semua? Oke. Ya teman-teman, kalau sudah nanti teman-teman juga bisa scan QR. Nanti teman-teman kalau tidak bisa nggak kelihatan gitu nggak scan, boleh maju aja nanti scan-nya. Teman-teman, nanti teman-teman juga dipersilakan. Kita hari ini persembahannya kalau bulan Desember biasa
identik dengan persembahan sulungan ya. Tapi karena kita nggak ada palungannya gitu, jadi di kotak aja gitu ya. Jadi teman-teman boleh nanti dari paling belakang boleh langsung maju. Jangan tunggu-tungguan, jadi silakan langsung maju aja. Nanti sampai paling depan boleh memberikan persembahan. Aku akan bacakan ayat persembahan kita. Boleh ditampilkan ayatnya? Ya, ayat persembahan kita hari ini terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Aku akan bacakan. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sebagai berkelimpahan. Ya teman-teman, mari kita memberikan persembahan kita. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan atas hari ini Engkau terus menyertai kami Tuhan, boleh memberikan kami rezeki sehingga kami boleh memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk rumah Tuhan dan juga diperluas untuk tangan-tangan yang membutuhkan. Dan kiranya Engkau boleh memberkati juga setiap orang yang memakainya dan juga semoga persembahan ini boleh berguna untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Oke, teman-teman, sebelum aku lupa, karena aku lupa ngelakuin ini di awal, aku pengen kenalin dulu pelayan aku hari ini sebelum aku selesai ya. Teman-teman, kalau aku sebutin namanya boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Ya gitu ya. Belum. Oke, aku Anius. Oke. Ya. Ada Billy sebagai singer aku. Yeay. Oke, ada Ardel juga. Yeay. Ada Jolin sebagai pianis. Ada Magda sebagai gitaris. Nah, yang terakhir aku meminta tolong lebih kenceng ya, karena dia hari ini baru pertama kali. Nih. Ada Joshua sebagai kajon. Yeay. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Aku di sini bukan mau show off, pamer kalau kita pelayanan, tapi aku mau apresiasi kita semua, terutama aku sendiri, karena kita dadakan banget teman-teman. Kita baru kayak 2 hari sebelum ini tiba-tiba dihubungin ya, karena banyak yang tiba-tiba nggak bisa, jadi kita harus isi kekosongan mereka, benar-benar semuanya ganti gitu. Jadi kita benar-benar dadakan. Dan aku yang senang banget hari ini dari selama proses persiapan latihan, ini latihan tersingkat aku. Walaupun kita latihannya 2 hari, tapi kita bisa bisa menyelesaikan lagu dalam 50 menit gitu. 50 menit doang, biasa orang latihan bisa 2 jam gitu. Tapi kita dalam 50 menit udah selesai gitu, aku senang banget itu. Benar-benar sangat efektif gitu ya, kalau ada Anius gitu. Gak tau kalau ada yang lain gitu. Oke, teman-teman, aku dapat beberapa hal dari firman-firman ini. Ya, yang pertama yang aku dapat, perangkul orang tanpa menghakimi. Ya, mungkin buat orang-orang yang udah kenal aku lama banget ya, contohnya kayak Magda dan yang lain-lain, mungkin ngelihatnya aku bukan orang yang seperti ini gitu ya, beda banget mungkin dulu. Aku dulu orangnya gampang banget marah, sekarang juga masih marah sih. Tapi kalau marah bisa ngomong kasar gitu ya, aku bisa meledak-ledak gitu. Tapi aku selalu bersyukur sih, aku punya 3 orang yang sangat aku respect lah sama 3 orang ini. Ada di gereja ini juga gitu. Yang pertama ada Cina Talia sebagai penatu aku. Dulu aku kenal dia sebagai wali kelas pembina aku dulu. Terus ada Ko Jesril, hai Ko Jesril di paling belakang. Dia juga wali kelas aku. Yang ketiga ada Magda gitu. Karena Magda emang dari lama bareng aku, makanya kalau kita kelihatan 2 itu karena kita udah sohib banget ya, udah bestie banget ya. Gitu. Ya, 3 orang ini tuh yang aku pikir selalu merangkul aku tanpa menghakimi gitu. Dulu mungkin kalau kita cerita ke orang lain gitu ya, pasti orang-orang responnya bakal beda, kayak misalnya, oh kenapa lu begini, kenapa lu bisa begitu, gitu. Tapi aku senang banget, mereka selalu merangkul aku tanpa menghakimi. Selalu bukan cuma dikasih respon doang, mereka bisa berusaha menenangkan, bisa juga ngasih solusi-solusi gitu ya. Dan pokoknya senang banget mereka bisa merangkul aku. Dan itu salah satu contoh kebaikan Tuhan udah ngirim 3 orang ini. Ternyata aku gak kesepian deh guys, aku ada 3 orang ini soalnya. Ya, aku bersyukur banget atas kehadiran 3 orang ini sebagai pembimbing aku gitu ya. Ada juga dulu wali kelas aku, kelas C, mungkin kalau kalian kenal, Ko Joshua. Dia pernah ngomong gini, benang kusut gitu ya, walaupun kusut pasti bisa dilurusin lagi gitu. Nah, benang kusutnya itu aku mikir sebagai aku gitu ya, dan orang lain itu sebagai teman-teman aku atau pembimbing aku gitu. Jadi pasti dalam kehidupan kita butuh orang lain untuk bisa menopang kita, merangkul kita gitu ya. Jadi aku pengen kasih tahu kalian kalau merasa kesepian, mungkin emang nggak ada orang yang mau nggak ada orang yang bisa kalian datangin gitu. Tapi aku yakin kalau walaupun Tuhan memberikan berbagai macam permasalahan gitu ya, mengizinkan permasalahan, tapi aku yakin Tuhan pasti juga menyediakan orang-orang
yang akan mendampingi kalian dalam masa-masa itu. Nah, lalu yang kedua, mengasihi. Aku senang banget sih mengasihi orang gitu ya. Aku mengasihi bisa dalam bentuk, kalau aku sendiri kayak perhatian gitu ya. Perhatian, atau tanya kabar, atau ngasih sesuatu gitu ya. Aku senang banget, sebenarnya ulang tahun aku udah kelewat 1 bulan gitu ya. 1 bulan. Tapi aku senang banget masih ada orang aja yang ngasih aku kue. Hi friends, thank you kuenya, enak banget gitu ya. Walaupun udah sebulan, thank you, lu masih inget ulang tahun gua gitu. Ya, thank you buat perhatiannya. Dan itu aku jadi mikir gitu. Aku sering banget kalau ada orang yang birthday atau apa, aku coba memberikan perhatian aku kepada mereka gitu ya. Contohnya pengurus-pengurus aku gitu. Pengurus dulu ya, jemaat mungkin nanti tunggu aku kaya raya gitu ya. Ya, aku sering kali ngasih pengurus aku sesuatu gitu ya. Mungkin yang belum ditunggu aja gitu. Nah, ya, tapi bukan karena aku kaya atau gimana, tapi aku merasa aku senang banget kalian bisa lahir di dunia ini gitu. Gue seneng lu hadir di dunia ini gitu. Kalau nggak ada lu kayaknya dunia gue sepi gitu. Jadi gue seneng, gue pengen ikut merasakan hadirat ulang tahun lu gitu ya. Merayakan ulang tahun lu dengan memberikan lu sesuatu gitu. Mungkin emang gue nggak bisa memberikan kasih dengan perhatian banget gitu ya. Tapi ininya aku mengasihi orang-orang dengan caraku sendiri gitu ya. Kalau mengasihi orang dengan cara yang sama, nanti bisa baper gitu orangnya, gitu ya. Oke, jadi intinya yang aku mau bilang, aku mengasihi orang-orang dan kita harus mengasihi orang-orang. Gak harus dalam bentuk barang, gak harus dalam bentuk apa. Kalian cukup perhatian aja sama orang-orang. Makanya tadi aku di awal suruh pengurus-pengurus untuk mencari ya, karena mungkin orang-orang gak begitu kenal ini siapa gitu. Tapi yang aku harapkan kalian saling mengasihi gitu ya. Nah, lalu mewartakan teman-teman, Tuhan Yesus di sini udah lahir bukan semata-mata buat menebus kalian, bukan buat menebus Hana, bukan buat menebus Kevin, Chelsea dan lain-lain gitu. Tapi respon kalian setelah ditebus gimana gitu. Nah, kalian harus mewartakan kelahiran Tuhan, bukan kayak orang-orang yang turun ke jalan, Tuhan Yesus lahir gitu. Tapi kalian harus menunjukkan bahwa hidup kalian adalah kitab terbuka yang orang lain bisa lihat gitu. Aku selalu bilang, News, pokoknya lo harus berusaha menunjukkan bahwa hidup lo itu adalah cerminan Tuhan. Hidup lo ada kitab terbuka. Orang-orang nggak mungkin baca, orang-orang yang kenal Tuhan nggak mungkin baca Alkitab, tapi orang-orang yang akan melihat keseharian hidup lo itu bakal bisa ngelihat, wah, kenapa News bisa begini contohnya ya? Kenapa dia bisa begini? Kenapa dia orangnya bisa baik, taat begini, gini. Itu karena respon kita terhadap Tuhan Yesus. Dan juga benar kata Ci Christine tadi ya, anugerah itu bisa membuat kita merelakan untuk mengasihi orang yang tidak layak gitu ya. Jadi aku mau cerita lagi, selama aku kerja di Bogor, aku kan selama di Bogor tinggalnya di hotel 1,5 bulan. Ada aja gitu orang yang komplain dengan servis yang aku berikan gitu. Padahal servis bukan dari aku juga gitu. Dari ada pihak hotel dan lain-lain gitu ya. Ada aja yang selalu komplain gitu. Dan aku tuh sebenarnya sebel karena ini tuh bukan dari gue gitu ya. Penyebabnya bukan dari gue gitu. Tapi kenapa lo komplainnya ke gue gitu. Nah selama kerja jadi gue bawaannya bete gitu. Pengen kesel sama dia. Tapi sehari-hari gue tuh malah berhubungan sama orang yang gue kesel ini gitu. Ngobrol mulu sama dia nyamperin gue mulu. Tapi gue tuh kayak pengen bilang, ih lu jauh-jauh dari sini. Gue tuh kesel banget sama lo gitu ya. Tapi ada satu hari kita lagi di Taman Safari. Nah tiba-tiba istri dia DBD. Anaknya DBD juga, anaknya lagi di Kalimantan dan istrinya di Jakarta kan, DBD. Nah, aku jadi bingung nih. Kita kan lagi senang-senang lah di situ pokoknya. Ini jadi lo pengen gimana jadi gitu ya. Akhirnya dia minta anterin gue ke bandara aja sekarang gitu ya. Waduh sekarang banget nih. Gue harus mesen tiket pesawat, harus nganterin lo dari Puncak ke Tangerang gitu ya. Itu kan PR banget ya. Dan waduh itu benar-benar aku jadi mikir, oh iya. Walaupun gue kesel banget sama lu, tapi ada saat dimana gue bisa aku bingung ngungkapinnya gimana, berbaik hati atau gimana. Cuman intinya seperti itu. Aku merasa wah gue harus menolong lu gitu. Kalau enggak lu bakal sedih juga lah. Gue juga bakal sedih kalau lu sedih gitu ya.
Intinya aku berasa seperti itu. Jadi emang benar anugerah itu membuat kita mengasihi orang-orang yang menurut kita tidak layak gitu ya. Tapi teman-teman, aku juga mau sekali lagi bilang, kita ini sama-sama orang berdosa, jangan merasa diri kita paling benar. Kita harus sama menyatakan diri kita nih dengan manusia-manusia lain gitu ya, teman-teman kita gitu ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang hadir di sini berasa nggak ngelakuin apa-apa, ngebandingin diri sama orang-orang yang di penjara gitu ya. Nah, tapi kalian jangan ngebedain, oh dia orang benar, gua orang benar, dia orang berdosa gitu. Jangan. Karena kalian semua sama-sama berdosa. Mungkin di dunia ini kalian dihukumnya dengan cara yang berbeda ya. Dia di penjara. Tapi saat kalian nanti di penghakiman terakhir, kalian adalah orang yang sama dan juga akan kembali menjadi debu gitu ya. Teman-teman, kita harus terus bisa mewartakan kelahiran Tuhan dan juga terus memanusiakan manusia gitu ya. Nah, sebagai respon dari firman Tuhan, kita mau sama-sama bilang terima kasih Tuhan udah lahir untuk kami. Terima kasih Tuhan Engkau telah mengubah kami. Terima kasih Tuhan Engkau boleh lahir di dunia ini menjadi sama dengan manusia. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami. Dia mati untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia Raja. Sambil bertepuk tangan kita akan bangkit berdiri. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah, dia Raja di atas segala raja. Yesus adalah firman Tuhan. I wanna hear the girls now. Untuk Perempuan. The boys. Semuanya. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha. Amin.
teman-teman sambil tetap bangkit berdiri, kita kembali menyanyikan lagu Aku Diberkati satu kali lagi. Saat teduh selesai teman-teman. Selamat hari Minggu teman-teman. Tes. Kedengeran kan? Oke. Boleh ditampilin? Oke. Saya akan membacakan warta lisan minggu ini. Boleh di next. Tema ibadah minggu ini, Yesus datang untuk orang berdosa, dibawakan oleh Pendeta Ci Kristina Simaremare. Next. Ini job pelayanan minggu ini, liturgosnya ada Koanius, pendamping pembicaranya ada Leoni, BW dan DS ada saya sendiri, PIC Stefanesa, terus PJT C Devina Marceli, Asher Grace, absen Keisha. Buat tim pemusiknya, singer ada Billy dan C Ardel, pianis ada Jolin, gitaris C Magda, Cajon Koyos, dan tim teknisnya Mulmet dari ada Daniel dan Odi. Boleh di next. Ini khusus buat minggu depan. Ini acara Natal buat KR Pernias. Tolong di notes ya teman-teman, karena kita bakal ada di ruangan atas dengan tema Wonder Bring for Christmas to the Light, to the World, yang dibawakan oleh Pak Rikser Wijaja. Boleh buat informasi lebih lanjutnya bisa dicek Instagram KR Pernias. Kita jam 1. Next, ini buat acara Camp KTB, ini kayak acara retret gitu, dan khusus buat para pembimbing yang punya anak-anak, kalian boleh ajak anak-anaknya untuk ikut ini karena acara ini 5 tahun sekali. Next, ini serangkaian ibadah dari KR Pernias. Buat yang tanggal 25 Desember itu, ini khusus karena kita bakal pakai pakaian daerah. Jadi kayak misalkan Cyongsam atau Blangkon atau kayak pakaian Bali gitu, terserah. Ini ada di ruangan kebaktian umum, jadi kita bareng KU. Dan buat yang barcode sebelah kanan yang di pojok itu, aku mau ngajak teman-teman buat nanti buka linknya. Karena di situ ada kayak kayak aksi Natal kita buat meramaikan acara Natal dari KR ini. Boleh di next. Buat jadwal pembinaan Alpha, Beta, dan Omega kenaikan kelas, jadi kalian harus ikut karena biar tahu kalian lulus atau enggak. Next. Thank you semua, God bless you. Ya,
Happy Sunday semua. Aku bukan MC CG. Ya, tapi aku mau ngundang Koko di belakang nih. Ayo Koko, silakan Koko. Yeay. Oke. Di bawah ya? Oke. Sip. Turun. Oke, shalom semuanya. Shalom. Lagi sekali lagi dong, shalom. Shalom. Tes. Thank you. Oke, jadi kita mau ngapain di sini, Edward? Kita pantun dulu kali ya sebelum banyak ngomong nih. Kita pantun dulu kali ya. Oke, ada yang nonton bola di sini, cowok-cowok? Nonton bola? Ada yang dukung Argentina? Nggak ada? Ya gua doang dong. Ada yang dukung Prancis? Oke. Kalah makanya ya. Ada pantun sedikit nih buat Argentina Prancis. Kamu Prancis, aku Argentina. Kamunya manis, sini aku buat bahagia. Cakep. Ada balasan Punya pantun juga nih, Ada punya pantun juga. Boleh. Ibadah pagi ke perniagaan. Asli. Cakep. Gak butuh gombal, butuhnya Tuhan. Yeay. Oke, mungkin kita boleh kenalin sedikit kali ya. Oke, aku sekali kenalin teman-teman. Nama aku Divan. Aku dari Komisi Remaja Kasih Jakarta Utara. Aku asal dari GKI Perumahan Citra 1. Kalau aku Edward, aku juga dari panitia Klasis Jakarta Utara. Aku asalnya dari GKI Samanhudi. Iya, oke. Jadi kita di sini kita mau ada publikasi sedikit nih. Jadi kita mau ngasih tahu ada mana. Tapi kok mau tahu dong klasis itu apa ya kok klasis kok? Oh iya, sebelum kita ini ya. Betul. Oh iya benar. Jadi kalau teman-teman ada yang nggak tahu klasis itu apa? Klasis itu anggaplah ibarat sebuah rumah yang isinya tuh ada anggota-anggota keluarganya. Jadi kita ini klasis Jakarta Utara, namanya Rumah Jakarta Utara. Nah isinya ada 16 gereja, ada 16 manusia di dalamnya gitu. Dan GKI Perniagaan masuk di dalamnya gitu. Nah kenapa bisa ada 16 gitu? Itu sejarahnya panjang, bahkan sampai ada teman-teman di Batam, teman-teman di Lampung gitu. Jadi sejarahnya panjang banget gitu. Tapi intinya seperti itu. Oke. Betul. Berarti kita klasis juga nih ya? Betul. GKI Perniagaan klasis juga berarti ya? Betul. Oke, mungkin boleh ada. Oke, mungkin videonya boleh ditayangin dulu ya? Yes, Lampunya di depan juga boleh dimatiin kalau bisa. Yeay. Mantap ya, keren ya. Jadi itu aku sama Edward langsung datang ke lokasi, kita langsung record sendiri gitu. Enggak sih, nggak mungkin sih. Jangan hoax, jangan hoax. Nggak mungkin ya. Oke, jadi boleh lihat dulu posternya. Oke, jadi tema Natal kita mengundang ke teman-teman semua untuk ikut acara Natal dari Komisi Remaja Kasih Jakarta Utara. Yeay. Nah, jadi kita angkat temanya Glow in the Dark gitu. Glow in the Dark, bersinar dalam gelap. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kita mau merayakan kelahiran Tuhan di tengah-tengah suasana yang mungkin penuh dengan kegelapan, di tengah-tengah hingar-bingara dunia gitu. Tadi kalau teman-teman perhatiin ya, Niusto kan sempat bilang kalau itu sempat ngerasa sendirian, sempat ngerasa kesepian, gitu. Dan itu juga kita rasain loh. Itu nyata, itu real, dan itu apa ya? Dialami oleh semua orang gitu. Itu beyond melebihi pandangan kita, itu melebihi impresi kita. Kita nggak akan tahu, oh orang ini begini, oh orang ini begitu gitu. Dan ibarat kita tuh kayak berada di sebuah kegelapan gitu loh. Kayak sesimpel tadi yang Kak Kristina bilang tuh, kalau seandainya kita nggak boleh semudah itu untuk ngejudge. Dan dark itu, ngejudge itu termasuk juga ke dalam dark itu sendiri gitu. Jadi nggak harus contoh yang berat-berat sampai sekeras gimana gitu loh. Contohnya kayak gini gitu. Nah, jadi kita acaranya kapan nih, Edward?
Acaranya bisa dilihat di tanggal 14 Januari 2023. Yes. Kita mulai open gate-nya pukul 2 ya. Yes, betul. Acaranya mulai pukul 3, jangan pada mepet nih datangnya. Betul. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa kok Natal tapi tanggal 14 Januari? Betul, bingung ya kayaknya ya. Jadi jawaban simpelnya adalah kita mengadakan Natal di tahun depan sekaligus untuk merayakan tahun baru. Tapi juga karena kita takut nih kalau kita berdekatan, kita akan mengganggu Natal teman-teman di gereja masing-masing. Karena kan tadi pernyataan juga mau ada Natal ya kan? Gitu. Jadi kita biar semuanya bisa datang, bisa enjoy. Nah kita waktunya berjauhan sedikit gitu. Nah untuk pembicara dalam acara Natal ini kita meminta kesediaan dari Kak Samuel Akihari ya. Jadi juga nanti teman-teman acaranya di Semak 1 Penabur. Siapa nih anak Smoky nih? Ada Smoky? Ini anak Smoky nih, anak Smoky. Ya, jadi jangan kaget ya kalau kita setiap hari keliling-keliling di Smoky ya, Monik gitu ya. Kemarin kaget lagi main bulu tangkis kok ada Konios gitu ya. Betul. Nah, jadi ya teman-teman benefitnya apa sih kalau ikut acara ini? Benefitnya apa nih? Yang pertama, kita lah contekan dulu. Ada contekannya. Oh iya, ada contekan nih. Ada contekannya dulu. Bisa ketemu banyak teman pasti. Betul. Nah, teman-teman bakal ketemu GKI lain yang di kawasan Klasis Jakarta Utara. Iya. Gitu. Siapa tahu bisa ketemu jodoh gak sih di situ? Oh iya. Go in the dark, jodoh kemana? Iya, jodohnya mana ya gitu ya. Kemana gitu kan. Ya, jadi teman-teman akan ketemu teman-teman baru dan kita juga akan ada bareng anak-anak penabur juga. Tadi sempat di video teaser mungkin gak kecepatan. Ada Semak 2 Penabur, Semak 6 Penabur dan juga ada Semak Penabur dari Lampung sana gitu. Dan teman-teman ini acara ada offline dan online. Jadi aku mengharapkan teman-teman yang ada di daerah Jakarta ini untuk bisa datang secara offline langsung gitu. Dan nanti ada online juga untuk teman-teman yang khususnya di daerah Lampung sana ya, daerah Batam sana karena mungkin kejauhan kan, kasihan kalau kita suruh mereka semua kemari gitu. Bisa sih, mendayung gitu ya. Ya undang gitu kan. Nah ini ada dress code-nya nih. Dress code-nya ada black, ada red atau maroon, terus juga ada gold gitu. Nah yang paling penting teman-teman pakai baju yang nyaman aja kalau emang bersedia untuk datang. Pakai baju yang nyaman karena kita akan ada games-nya. Betul. Nah, gamesnya dibikin juga. Iya benar, gamesnya dibikin sama News loh. Betul, iya. MC-nya aku soalnya ya. Benar. Ya takutnya, ya jadi jangan lupa pakai baju yang nyaman. Soalnya tadi dibilang pakai baju gold kan. Takutnya mereka pakai emas karat gitu. Pakai kesana pakai emas karat gitu. Jangan ya teman-teman ya. Ya jadi aku juga minta tolong ya nanti mungkin ini posternya boleh dipajang oleh teman-teman pengurus gitu ya. Dan juga boleh di-share juga ya, News aku titip untuk nge-share via G-Form di grup-grup kalian. Atau enggak kalian, nanti kita akan share juga ya secara online. Jadi di sini ada bagian barcode-nya. Teman-teman boleh scan aja nanti via chat grup itu untuk daftarnya gitu. Dan teman-teman kalau ada pertanyaan lebih lanjut mungkin boleh tanya ke News ya, Kakak News. Kodivan juga ya. Iya boleh ditanya ya pengurus-pengurus terdekat kalian gitu. Oke. Kita sebelum balik kita ada pantun lagi nih. Pantun lagi dong. Sabar. Ada kelupaan nih. Apa nih? Kita ada benefit apa lagi nih? Katanya ada foto-foto ya? Oh. Bener. Betul. Jadi kita spesial nih. Spesial ya? Iya. Ada vendor. Ada backdrop. Ada panggung. Enggak. Gitu. Tapi teman-teman yang datang, teman-teman akan bisa dapat foto-foto gitu loh. Kita akan bisa bikin kenangan sama teman-teman baru gitu. Bayangin kalau temen foto ada hasil hard printnya. Cakep kan tuh ada desain-desainnya gitu loh. Ya jadi kita bakal sediain foto booth ya. Foto booth bukan foto booth yang pakai kamera HP. Ini kalian tahu gak sih kayak di time zone gitu ya. Foto booth kayak gitu. Cuman versi budget kita gitu ya. Versi budget kita. Nanti teman-teman datang ke situ bakal langsung keluar hasil cetaknya gitu ya. Yes. Jadi membuat kenangan bersama kita gitu ya. Betul, membuat kenangan semangat kita. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Udah sih, kayaknya udah. Satu lagi. Ada apa lagi? Guys, ayo datang karena WL, Singer, dan lain-lain dari perniagaan. Kita harus support mereka keren banget gitu. Betul. Iya. Jadi jangan lupa datang gitu ya. Aku juga masih inget nih. Ya kan sebelumnya aku juga sempat datang ke sini ya. Betul. Bareng teman-teman kasus yang lain. Itu pas tanggal 16 Oktober. Dan betul, aku dapat ini. Betul. Aku dapat tas ini nih. Gitu. Ya makasih ya MCCG ya. Tasnya berguna dipakai sekarang nih. Oke. Jadi sebelum kita akhiri, mari kita pantun. Oke, siapa dulu nih? Aku dulu. Boleh. Kamu dulu. Oke, aku dulu ya.
Ikan hiu makan tomat. Cakep. I love you so much. Kacau. Balas. Ikan hiu makan babi. Cakep. I love you bertubi-tubi. Kacau. Thank you teman-teman. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa datang ya. Ya, happy Sunday semuanya. Jadi udah dengar ya tadi pengumumannya, datang aja, ya pasti harus datang dong. Tanggal tadi 14 Januari, nah gantian aku yang mau publi juga. Mau poster aku? Nggak, bukan. Bukan weh. Ambil dari PPT Juli aja. Nah, yeay. Ini udah Hamin berapa? Hamin almost 2 minggu sebelum hari H-nya teman-teman. Jadi, aku mau undang kalian sekali lagi buat daftar di Camp KTB ini. Karena ini sih di kepengurusan aku cuma ada tahun ini ya. Nggak tahu kalau tahun-tahun depannya ada lagi atau enggak. Tanggalnya 26 sampai 28 Desember di Santa Monica. Siapa yang follow IG aku udah lihat kan aku spill tempatnya sebagus apa. Terus yang udah daftar kita udah udah boleh mulai bayar ya teman-teman. Harganya 250.000 dan kita bakal close regis tanggal 23 Desember nanti. Jadi gak bakal ada orang yang bisa daftar mendadak kayak H-1 daftar, itu gak mungkin karena kalian gak akan kita kasih tempat tidur. Udah sih itu aja pengumumannya. Nanti kita ketemu di tanggal 26 ya di Santa Monica Resort. Aku penjaga pos sih, jadi ya udah kita bakal ketemu pastinya. Udah itu aja, jangan lupa daftar. Dan sekarang aku mau CG. CG-nya cuman kita mau sambut teman-teman kita yang baru aja. Jadi dilihat kanan kiri depan belakangnya ada yang muka-muka baru nggak? Ada gak? Hah? Enggak. Ada gak? Siapa? Yang kalian baru gak? Baru gak? Ini? Oh ya udah, oke. Gak ada beneran ya? Oke, kalau gitu CG kita selesai teman-teman. Kalau nggak ada, cuma itu doang yang nggak ada kan? Di belakang ada makanan, jadi kalian boleh ambil ya. Kalau itu wajib ambil. Terima kasih, bye-bye.